Langit malam Seoul berselimut dingin, dan lampu kota menyala benderang. Di sebuah sudut distrik Gangnam, Harry menuruni bus kota dengan langkah lesu. Ia baru saja menyelesaikan shift malamnya sebagai petugas kebersihan di perusahaan raksasa teknologi bernama Miretek. Harry, pria asal Indonesia berusia 27 tahun itu, sudah 2 tahun bekerja di Korea. Hidupnya sederhana, makan hemat, tinggal di apartemen sempit lantai 5 tanpa lift, dan menabung untuk keluarga di kampung halaman. Sementara itu, di tempat lain, seorang wanita melangkah terhuyung dari sebuah restoran mewah. Mina, CEO muda dan cantik Miretek, baru saja menghadiri pesta makan malam dengan para investor. Ia bukan tipe yang biasa mabuk. Tapi malam itu berbeda, pikirannya kacau. Setelah ayahnya pendiri perusahaan memaksanya bertunangan dengan pria pewaris perusahaan lain, hatinya muak. Ia pulang sendirian dengan taksi, meminta turun di kompleks apartemen elit miliknya. Namun dalam kondisi mabuk berat, Minah malah masuk ke gedung sebelah. Struktur 2 gedung itu memang kembali identik dari luar dan dalam. Ia naik ke lantai 5, menyangka itu unit miliknya. Pintu apartemen Harry kebetulan tidak terkunci karena rusak. Minah mendorongnya pelan dan masuk begitu saja. Gelap, tapi dia tidak peduli. Ia melepaskan heelsnya, jaketnya, lalu perlahan menuju tempat tidur di mana Harry sudah tertidur pulas dengan masih mengenakan seragam kerjanya. Dalam mabuknya, Minah melihat wajah Harry samar-samar. "Opa, jangan tinggalkan aku lagi," bisiknya dalam bahasa Korea. Ia membungkuk, mencium bibir Harry. Harry menggeliat, separuh sadar. Dunia terasa seperti mimpi. Sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi, tubuh Minah sudah menindihnya, memeluk erat, dan berbisik dengan suara penuh luka. Harry ingin menolak, namun tubuhnya lemas, dan pikirannya bingung. Ia tidak ingin berlaku kasar pada wanita, apalagi dalam kondisi seperti ini. Malam itu berlalu dalam kabut mimpi yang aneh. Di luar, hujan mulai turun, membasahi kota. Harry tertidur lagi usai kejadian itu. Tubuhnya masih gemetar. Bingung, apakah semua itu nyata atau hanya ilusi akibat terlalu lelah? Di pagi hari, sinar matahari menerobos masuk dari sela-sela gorden. Harry masih tidur, sementara Minah perlahan membuka mata. Seketika wajahnya pucat. Ia melihat sekeliling, menyadari ruangan itu bukan miliknya. Ia melihat pria asing di sampingnya dan berteriak, "Apa-apaan ini?" Jeritan itu membangunkan Harry seketika. Ia terlonjak dari kasur. Wajahnya pucat, jantungnya seperti nyaris copot. Di hadapannya berdiri Minah, mengenakan hanya pakaian dalam tipis, rambut acak-acakan, dan tatapan penuh amarah serta kebingungan. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan padaku?" teriaknya dalam bahasa Korea. Harry panik, bingung, dan gagap. Ini kamarku. Aku kerja malam, pulang, tidur, aku nggak tahu apa-apa." Jawabnya campur aduk antara Korea dan bahasa Indonesia. Minah melihat sekeliling ruangan itu dengan cepat. Dinding kusam, rak buku murah, foto keluarga yang jelas bukan miliknya. Ia baru sadar ini bukan apartemennya. Wajahnya makin merah karena malu dan marah. Namun rasa takut justru lebih dominan. Ia memungut bajunya dengan gerakan, tergesa lalu berlari ke kamar, mandi untuk berpakaian. Harry hanya duduk kaku di sudut ranjang. Malam tadi terulang di benaknya seperti kabut. Perempuan asing masuk, mencium, menangis, lalu tubuh mereka menyatu. Ia tak mengerti harus merasa apa, takut, marah, bingung. Yang pasti, hidupnya tak akan sama lagi. Minah keluar dari kamar mandi dengan napas berat. Ia memandang Harry tajam. "Kau siapa? Apa kau tahu siapa aku? Aku bisa melaporkanmu sekarang juga ke polisi." "Aku Harry, staf kebersihan Miretek," jawab Harry lirih. Seketika mata Minah membelalak, lalu tertawa pendek sarkastik. "Jadi, aku tidur dengan..." Harry menunduk. Ia merasa seperti tanah di bawah kakinya amblas. Bukan hanya karena ucapan Minah, tapi karena perasaan bersalah dan kehormatan dirinya seakan dicabik oleh peristiwa yang tak ia minta. Minah melangkah pergi tanpa menoleh, membanting pintu keras-keras. Keesokan harinya di kantor, Harry dipanggil ke ruang HRD. Ia sudah merasa firasat buruk. Sejak melihat wajah staf HR yang gugup dan canggung, "Kami diberitahu bahwa kontrak kerjamu akan dihentikan efektif hari ini," kata mereka. "Kenapa?" Harry bertanya lirih. "Keputusan langsung dari CEO." Tanpa penjelasan lebih jauh, Harry diminta menyerahkan ID card dan seragam. Ia berjalan keluar gedung dengan ransel tua di punggung. Hatinya penuh tanda tanya dan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Terlalu aneh, terlalu besar risikonya. Ia hanya bisa pasrah,
menunduk, dan berharap waktu bisa meredakan semuanya. Di lantai atas, di balik jendela kantor yang luas, Minah memperhatikan punggung Harry yang menjauh. Bibirnya terkatup rapat, matanya tajam. Namun tak bisa menyembunyikan satu hal yang ia benci, rasa bersalah. 2 minggu berlalu sejak Harry dipecat. Ia kini bekerja serabutan. Kadang di restoran kecil milik sesama TKI. Kadang jadi tukang angkut barang di pasar. Tapi pikirannya tak pernah bener-bener bebas dari kejadian malam itu. Bayangan wajah wanita itu Minah masih sering muncul dalam tidurnya. Dalam diamnya. Ia bukan sekadar cantik, tapi penuh luka. Ada sesuatu dalam tatapan mabuk Minah malam itu yang membuat Harry merasa kasihan. Bukan karena dia CO yang berbuat salah, tapi karena wanita itu tampaknya sedang kehilangan arah. Sementara itu, Minah pun tidak benar-benar tenang. Meskipun ia kembali pada rutinitas kantor yang sibuk, pikirannya sering melayang. Ia mencoba menyingkirkan kejadian itu dari benaknya. Tapi mustahil. Setiap kali menatap kaca, ia seperti melihat pantulan dirinya malam itu lemah, kacau, dan menyedihkan. Ia sempat menemui dokter kandungan secara diam-diam. Ketakutannya soal kehamilan menghantuinya. Syukurnya hasil tes menyatakan negatif. Tapi dari situlah, ia mulai sadar rasa takutnya bukan hanya soal hamil, tapi soal kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan yang lebih mengganggunya, ia mulai penasaran pada Harry. Minah membuka database internal HRD secara pribadi. Ia membaca catatan Harry lulusan SMA dari Indonesia. Punya catatan kerja baik, tidak pernah membuat masalah. Ia bahkan menemukan rekaman CCTV dari lift malam itu, di mana Harry pulang kerja dalam keadaan sangat lelah. Lalu ia melihat dirinya sendiri berjalan sempoyongan, masuk ke lift yang sama beberapa jam kemudian. Wajahnya memucat saat menyadari semua itu benar-benar salahnya. Tapi egonya masih terlalu besar untuk mengakui itu di hadapan publik. Di ruang pribadinya, ia menggigit bibir. Mengapa pria itu tidak melawan? Tidak mencegahku? Pikirnya. Namun jawaban itu datang sendiri. Ia ingat jelas. Malam itu, Harry terlihat kebingungan. Bahkan sempat berkata pelan, "Ini salah, tapi aku takut menyinggungmu." Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Hari-hari berikutnya, Minah mulai berubah. Ia tidak seagresif dulu di ruang rapat. Ia mulai memperhatikan para staf level bawah. Bahkan, saat sedang dalam perjalanan pulang, mobilnya sempat berhenti di sebuah persimpangan, dan matanya menangkap sosok yang familiar. Harry sedang mengangkat karung beras di luar toko kecil. Ia menunduk agar tak terlihat. Tapi jantungnya berdegup tak menentu. Ada rasa asing yang merayap, bukan sekadar rasa bersalah, tapi semacam kekaguman yang ia benci. Kenapa pria sederhana itu terus muncul di pikirannya? Di malam hari, ia duduk di depan laptop, menatap email yang belum dikirim kepada Harry Santoso. Cek tentang waktu itu. "Maaf, aku ingin menjelaskan semuanya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Tangannya gemetar. Ia ragu. Akhirnya, ia menutup laptop dan berdiri. Ego masih menahannya, tapi hatinya sudah mulai goyah. Di satu sisi lain kota, Harry menatap langit malam dari atap tempat kos barunya. Ia menghela napas. Dalam diam, ia berkata, "Kalau takdir memang aneh seperti ini, aku cuma ingin satu, semoga aku bisa melupakan." Tapi takdir sepertinya belum selesai mempermainkan mereka. Hari itu, Minah duduk di ruang kantornya yang dingin dan sepi. Matahari musim gugur menyusup lewat jendela tinggi, menyinari meja kerjanya yang rapi. Namun pikirannya jauh dari laporan keuangan atau proposal merger. Ia memikirkan pria itu lagi. Harry yang wajahnya semakin sulit ia hapus dari benaknya. Rasa bersalah yang semula ia anggap lemah, kini berubah jadi kegelisahan yang membuatnya sulit tidur. Ia terbangun malam-malam hanya untuk mengingat ulang adegan di apartemen itu. Tapi semakin ia mengingat, semakin ia sadar Harry tidak menyentuhnya dengan paksa. Harry tidak memanfaatkan situasi. Justru pria itu seperti takut menyakiti, meski sudah dilukai harga dirinya. Bodoh, kenapa dia tidak melawan? Desis Minah sambil menghela napas. Tapi di sudut lain hatinya, ia tahu jawabannya. Harry pria baik, pria tulus. Pria yang justru lebih manusiawi dari banyak eksekutif yang ia temui di lantai tertinggi perusahaan. Di sisi lain kota, Harry tengah mengangkat dus beras ke atas pikap kecil milik bos warung. Keringat membasahi pelipisnya, tapi ia tetap tersenyum ramah. Orang-orang pasar mengenalnya sebagai pemuda jujur dan tidak banyak omong. Tapi, tak ada yang tahu beban yang ia pikul dalam diam. Setiap malam, saat hendak tidur, Harry sering bertanya pada dirinya sendiri,
kenapa semua ini terjadi padaku? Ia tak pernah menceritakan kejadian itu pada siapapun, termasuk pada sahabat sesama TKI yang tinggal bersamanya. Bukan hanya karena takut, tapi karena rasa malu. Sebagai pria, ia merasa telah dirampas haknya tanpa bisa melawan. Tapi, yang lebih menyakitkan, justru perasaan aneh yang mulai tumbuh terhadap wanita itu. Wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi entah kenapa, juga menyentuh hatinya. Satu hari, Harry diminta mengantar bahan makanan ke sebuah kantor. Ia tak tahu bahwa gedung itu adalah kantor cabang baru, Miretek. Begitu turun dari lift dan menyerahkan pesanan, langkahnya terhenti saat mendengar suara familiar. "Pak Harry?" Suara itu datang dari seorang staf kantor. Harry menoleh, ragu. Tapi sebelum sempat menjawab, dari balik kaca ruang rapat, Minah berdiri terpaku. Matanya membelalak. Ia tidak menyangka akan bertemu Harry secara langsung setelah sekian lama. Harry menunduk dalam, mencoba cepat-cepat pergi. Tapi suara Minah menghentikannya. "Tunggu!" Semua mata di lobi tertuju pada mereka. Harry berdiri kaku. Minah berjalan pelan mendekatinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria itu dari dekat dalam keadaan sadar. Bajunya lusuh, wajahnya kelelahan, tapi sorot matanya tetap jernih dan tenang. Mereka saling menatap. "Ikut aku," kata Minah pendek. Di dalam ruangannya, keduanya duduk berhadapan dalam diam. Udara terasa tebal. "Aku minta maaf," ucap Minah akhirnya. Pelan namun jelas. Harry menatapnya. Tak percaya. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku salah. Aku tahu itu. Tapi aku juga tidak bisa berhenti memikirkanmu," sambungnya. Suara Minah bergetar. Harry menggigit bibir, bingung antara marah atau tersentuh. Dunia seperti berputar lagi. Tapi kali ini, semuanya mulai mengarah ke sesuatu yang tak terduga, bukan dendam. Tapi perasaan yang pelen-pelen tumbuh di balik luka. Sejak pertemuan mendadak itu, segalanya berubah. Minah tak lagi bisa berpura-pura. Ia mulai menghubungi Harry secara diam-diam lewat pesan singkat. Awalnya hanya basa-basi, menanyakan kabar. Namun perlahan, komunikasi mereka menjadi lebih personal. Mereka mulai bicara tentang mimpi, masa lalu, bahkan ketekutun-ketekutun yang tak bisa mereka bagi ke orang lain. Harry pun bimbang. Di satu sisi, ia tahu Minah adalah wanita yang pernah merusak hidupnya. Tapi di sisi lain, ia tak bisa memungkiri kalau Minah benar-benar menunjukkan penyesalan. Bahkan, ia mulai melihat sisi lain wanita itu, sisi manusiawi, rapuh, dan sepi. Beberapa minggu kemudian, Minah mengajak Harry makan malam di luar kota jauh dari pusat Seoul, di tempat orang tak mengenalnya. Di restoran kecil itu, mereka duduk berdua seperti pasangan biasa. Untuk pertama kalinya, mereka tertawa lepas. "Aku iri sama kamu," kata Minah sambil menyeruput sup panas. Harry mengernyit bingung. "Iri sama saya? Kamu bisa tersenyum meski hidupmu berat. Aku punya segalanya, tapi selalu merasa kosong." Harry menatap wanita di depannya. Malam itu, ia merasa dunia terbalik. Secho yang dulu menatapnya dengan tatapan jijik, kini bicara seperti gadis biasa yang hanya ingin dimengerti. Namun hubungan mereka tak bisa selamanya disembunyikan. Suatu hari, seorang staf Miretek memergoki Minah duduk berdua dengan Harry di sebuah taman. Rumor mulai menyebar. Beberapa eksekutif mulai gelisah. Para investor mempertanyakan fokus Minah. Bahkan diam-diam mengatur rapat internal untuk membahas kelayakan kepemimpinannya. Sementara itu, Harry menerima panggilan kerja dari perusahaan lain. Namun ragu menerima. Ia tahu, jika hubungannya dengan Minah terbongkar luas, hidup mereka akan jadi bahan gunjingan. Seorang mantan OP dan CEO, dunia tak akan diam. Konflik mulai tumbuh dalam diam mereka masing-masing. Minah mulai merasa tertekan. Ia ingin mempertahankan perusahaan yang dibangun ayahnya, tapi juga ingin jujur terhadap hatinya. Sedangkan Harry mulai berpikir untuk mundur. "Mungkin lebih baik aku pergi, agar dia tidak kehilangan segalanya," bisiknya pada diri sendiri. Namun, saat Harry menyampaikan niat itu pada Minah, wanita itu menangis. "Aku tidak peduli reputasi, yang aku takutkan hanya satu kehilanganmu." Air mata itu bukan sandiwara. Harry melihatnya sendiri, dan untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Minah dengan mantap. "Aku di sini. Tapi kalau kita mau lanjut, kita harus siap melawan semua omongan orang." Mereka saling menatap. Tak ada lagi jarak status atau jabatan. Hanya dua manusia yang saling mencoba saling mengerti. Di tengah dunia yang tak memberi ruang untuk cinta seperti mereka. Pagi itu, rapat Dewan Direksi Miretek berlangsung dingin dan penuh tekanan. Minah duduk di kursi kepala meja, berusaha tetap tenang.
Tapi tatapan para direksi jelas mereka tak lagi mempercayainya sepenuhnya. Salah satu dari mereka, pria tua bermata sipit dan suara berat, membuka suara. Ceo Minah, kabar hubungan Anda dengan mantan karyawan kelas rendah sudah tersebar luas. Ini merusak citra perusahaan. Kami meminta Anda memilih karier Anda atau pria itu. Ruangan hening di luar kantor. Harry duduk di halte bus, menatap ponselnya yang sunyi. Sudah 2 hari Minah tidak membalas pesannya. Ia tahu tekanan dari dalam pasti berat, tapi ia juga sadar cinta mereka bukan cinta yang mudah. Beda kasta, beda dunia. Ia hanya pria biasa, bahkan sekadar bekas op. Ketika sore menjelang, Minah berdiri di depan kaca besar di kantornya, menatap gedung-gedung pencakar langit. Dunia ini, pikirnya, tak pernah memberi ruang untuk orang yang memilih dengan hati. Ia dibesarkan untuk kuat, untuk memimpin tanpa celah. Tapi sekarang, ia lelah. Karena menjadi sempurna, berarti hidup tanpa cinta. Lalu ia mengambil ponselnya dan menelepon ayahnya. Ayah, katanya lirih, aku akan mengundurkan diri. Berita pengunduran diri Minah sebagai Ceo Mira tag menjadi viral keesokan harinya. Media mengupasnya dari berbagai sisi. Sebagian menyebutnya sebagai kegagalan kepemimpinan. Sebagian lagi menyindir kisah asmara diam-diamnya. Tapi di balik semua itu, hanya Harry yang tahu. Minah melepaskan segalanya bukan karena kalah, tapi karena memilih jujur pada dirinya sendiri. Siang harinya, Harry menemukan Minah berdiri di depan rumah kosnya. Tak ada mobil mewah, tak ada pengawal, hanya seorang wanita sederhana dengan rambut dikuncir dan mata yang lelah. Tapi jujur, aku sudah berhenti, katanya pelan. Harry menatapnya lama. Kenapa? Kamu melakukan itu karena aku lelah berpura-pura. Kalau harus kehilangan semuanya demi mencintaimu, maka biarlah. Setidaknya, aku hidup dengan tenang. Harry menarik napas dalam-dalam di dalam dirinya. Berkecamuk perasaan yang sulit dijelaskan, ia memeluk Minah pelan. Pertama kali sejak malam penuh luka itu. Tapi pelukan ini bukan karena rasa bersalah atau trauma, melainkan penerimaan. Kalau kamu berani kehilangan segalanya demi aku, maka aku juga harus berani hidup bersamamu, bukan di belakangmu. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah secara sederhana. Tidak di hotel mewah atau aula perusahaan, tapi di aula kecil milik komunitas pekerja migran, hanya teman-teman Harry. Segelintir kenalan Minah. Orang-orang masih bicara, media masih mengendus, tapi mereka sudah tidak peduli. Mereka telah membuat pilihan paling sulit, saling memilih. Di tengah dunia yang menolak, setelah pernikahan sederhana mereka, hidup Minah dan Harry tak langsung mulus. Banyak yang menertawakan keputusan Minah. Mantan kolega bisnis menjauh. Beberapa media Korea bahkan menuliskan artikel sinis dengan judul seperti "Si Cantik Jatuh ke Pelukan Op Migran". Tapi Minah tak terguncang. Justru ia merasa bebas untuk pertama kalinya dalam hidup. Kini ia mengelola sebuah startup kecil bersama Harry. Fokus pada layanan kebersihan dan logistik yang memperkerjakan para TKI yang sering dipandang rendah. Mereka bukan tenaga murah, kata Minah dalam salah satu seminar kecil. Mereka adalah tulang punggung dunia yang jarang disorot. Harry, meski awalnya gugup memimpin tim, perlahan tumbuh jadi pribadi yang percaya diri. Ia sering memberi pelatihan etika kerja dan motivasi pada karyawan baru. Siapa sangka, pria yang dulu menyapu lantai gedung, kini berdiri di depan kelas, membagikan ilmu dan pengalaman hidupnya. Pada suatu sore, Minah duduk di teras rumah kecil mereka di pinggiran kota. Tangannya membelai perut yang mulai membuncit. Yah, ia kini hamil 2 bulan saat ia memberitahu Harry. Pria itu hanya bisa menatapnya lama sebelum memeluknya erat, nyaris menangis. Kita benar-benar diberi kesempatan kedua, bisik Harry. Kesempatan untuk hidup, bukan cuma bertahan, balas Minah tersenyum. Hubungan mereka perlahan diterima. Tak semua orang berubah pikiran, tapi banyak yang mulai melihat ketulusan di balik cerita mereka. Bahkan ayah Minah, yang sempat marah besar, akhirnya menghubungi anaknya. Bukan untuk meminta maaf, tapi hanya mengirim pesan singkat. Kalau kau bahagia, itu cukup. Suatu malam, saat Harry duduk di balkon menatap bintang-bintang, Minah duduk di sampingnya dengan secangkir teh. Kau tahu, ujar Minah, aku dulu ingin bunuh diri malam itu. Aku terlalu muak pada hidup. Tapi karena salah masuk kamar, aku malah menemukan kamu. Harry menoleh. Dan aku, yang merasa hidupku hancur malam itu, ternyata diselamatkan oleh kamu. Mereka tertawa pelan. Tak lagi ada luka. Tak lagi ada dendam. Yang tersisa hanyalah rasa syukur bahwa dalam kekacauan malam itu, takdir mempertemukan 2 jiwa yang sama-sama terluka. Dulu, mereka saling menghindar karena status. Kini, mereka saling menggenggam,
membangun masa depan dari dasar kejujuran. Cinta mereka bukan kisah sempurna, tapi cinta itu nyata. Dan itu sudah lebih dari cukup.